Bayangkan, kamu berdiri di tengah keramaian kota. Lampu-lampu menyala terang. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah sibuk, suara kendaraan bersaut-sautan. Tapi anehnya, di dalam dirimu justru ada hening. Hening yang bukan damai. Tapi kosong, seakan ada suara kecil dalam dirimu yang memanggil. Tapi tenggelam oleh riuhnya dunia luar. Apakah kamu pernah merasa begitu? Dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa sendirian. Sibuk setiap hari, tapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Hari ini, dunia tidak pernah benar-benar sunyi. Kita bangun tidur, suara notifikasi sudah membanjiri. Ada yang minta kita menjawab pesan, ada yang menagih pekerjaan, ada berita yang memaksa kita peduli. Hidup kita dikejar oleh jadwal, target, ambisi, dan ekspektasi. Semua orang sibuk bicara, memberi opini, memaksa kita mendengar, tapi kapan terakhir kali kita benar-benar mendengarkan suara diri sendiri? Kita sering takut pada kesunyian, padahal justru di sanalah kita bisa menemukan siapa diri kita sebenarnya. Kenapa kita takut sunyi? Karena ketika dunia berhenti bersuara, yang muncul justru suara-suara dari dalam hati. Suara luka lama yang belum sembuh, suara kegagalan yang kita coba lupakan, suara pertanyaan yang tak pernah kita jawab, dan itulah yang sering kita hindari. Kita lebih memilih membuka sosial media, menyalakan musik keras-keras, atau mencari kesibukan tanpa henti, daripada duduk diam dan jujur pada diri sendiri. Padahal, dalam sunyi ada ruang untuk berdamai. Tanpa sunyi, kita tak pernah benar-benar mengenal diri. Sunyi bukan musuh, sunyi adalah guru. Dalam sunyi, kita belajar arti kesabaran. Dalam sunyi, kita belajar menerima luka tanpa lari. Dalam sunyi, kita mendengar jawaban yang tidak bisa ditemukan dari dunia luar. Bayangkan seorang nelayan. Setiap hari, ia pergi ke laut, mendayung kecil di tengah lautan luas. Di sana, tidak ada kebisingan kota, tidak ada hiruk-pikuk manusia, hanya suara ombak dan angin. Tapi justru disitulah, ia bisa merenungkan hidup. Ia bisa merasakan betapa kecilnya manusia di hadapan alam, dan betapa besarnya kuasa Tuhan. Kita pun begitu. Kita butuh jeda, butuh ruang kosong, butuh berdiam diri, agar bisa kembali mendengar suara jiwa yang sering kita abaikan. Ada orang yang baru menemukan arti sunyi setelah kehilangan, setelah rumahnya tidak lagi dipenuhi tawa orang yang dicintainya, setelah sahabat yang dulu selalu ada, tiba-tiba pergi selamanya. Setelah kesibukan yang dulu membuat hidupnya terasa berarti, hilang begitu saja. Sunyi bisa jadi menakutkan, karena ia mengingatkan kita bahwa segalanya bisa hilang dalam sekejap. Tapi justru dari sanalah kita belajar bahwa hidup bukan soal berapa banyak suara di luar sana, melainkan berapa dalam hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Pernahkah kamu merasakan momen ketika kamu duduk sendiri, tanpa gangguan, dan tiba-tiba merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan? Itulah keindahan sunyi. Sunyi membebaskan kita dari keterikatan. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Tidak lagi terjebak dalam kebisingan opini dunia. Kita bisa mendengar dengan jernih apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang benar-benar kita inginkan. Bukan sekadar apa yang orang lain katakan. Sunyi adalah pintu menuju kebebasan batin. Sunyi itu seperti cermin. Ia memantulkan apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Jika hati kita penuh amarah, sunyi akan terasa mencekam. Jika hati kita penuh penyesalan, sunyi akan terasa menyakitkan. Tapi jika kita belajar berdamai, sunyi bisa jadi tempat terindah. Karena hanya dalam sunyi, kita bisa benar-benar bertemu dengan diri sendiri. Dan ketika kita bisa menerima siapa diri kita, barulah kita bisa benar-benar hidup dengan damai. Dunia ini akan terus bising. Orang akan terus bicara, pekerjaan akan terus menuntut. Hidup tidak akan pernah berhenti berjalan. Tapi kamu selalu bisa memilih untuk berhenti sejenak. Duduk dalam hening, mendengarkan suara hatimu. Mungkin itu doa yang selama ini kamu abaikan.
Mungkin itu jawaban yang selama ini kamu cari. Mungkin itu damai yang selama ini kamu kejar. Padahal, ia tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu kamu berani menghadapi sunyi. Sunyi yang tak pernah kosong. Justru di sanalah hidup berbicara paling jujur. Kadang, kita harus tenggelam dalam sunyi untuk akhirnya benar-benar mendengar